Salam jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Di masa lalu, kita mungkin iri pada tetangga yang membeli TV baru, motor baru, mobil baru, atau pergi berlibur ke luar negeri. Walaupun rasa iri tersebut ini sifatnya insidental dan hanya berlangsung sebentar. Tetapi dunia saat ini sangatlah berbeda. Media sosial telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Informasi dapat dibagi dengan cepat dan mudah melalui Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, yang semuanya dapat diakses hanya melalui sebuah handphone. Handphone atau ponsel yang kita bawa setiap hari kemanapun kita pergi telah menjadi alat pembanding. Munculnya hal tersebut tidak hanya memberikan banyak manfaat untuk sebuah bisnis, tapi juga menimbulkan hal negatif di media sosial ketika penggunanya membandingkan kehidupannya yang biasa saja dengan kehidupan orang lain yang lebih maju, lebih mewah, lebih kaya, lebih bahagia, meskipun sebenarnya belum tentu seperti yang terlihat di permukaan. Suka membanding-bandingkan inilah yang dapat menyebabkan perasaan iri hati. Iri hati merupakan perasaan tidak puas dengan apa yang dimiliki dan mengingini milik orang lain atau yang lebih besar dari orang lain. Memang ada rasa iri yang bisa membawa perbaikan pada diri sendiri. Misalnya, siswa belajar lebih lama dan prestasi akademis mereka meningkat ketika mereka iri dengan rekan-rekan yang sukses. Karyawan kantor bekerja lebih keras dan serius karena iri melihat temannya cenderung mendapatkan promosi. Tetapi iri hati menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain kalau sudah menjadi kedengkian. Ciri-ciri iri hati tidak hanya suka membanding-bandingkan, tetapi juga pertama, tidak dapat melihat orang lain lebih maju, bahagia, atau berhasil. Kedua, cenderung senang mencari kesalahan orang lain. Ketiga, sulit mencukupi diri dengan apa yang ada atau sulit bersyukur. Keempat, senang melihat orang lain susah atau menderita atau gagal. Kelima, cenderung banyak membicarakan masalah orang lain. Di Alkitab banyak contoh orang-orang yang iri hati. Misalnya, kisah mengenai orang upahan di kebun anggur. Ini ada di Matius 20 ayat 1-16. Pekerja yang bekerja lebih awal iri hati kepada pekerja yang mulai bekerja terakhir karena mendapat upah yang sama. Contoh lain mengenai kisah Kain dan Habel. Ini ada di Kejadian 4. Kain iri hati karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan seperti persembahan Habel. Yang ketiga mengenai kisah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf iri hati lalu menjual Yusuf. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak contoh-contoh orang-orang yang iri hati di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan mungkin juga di gereja. Bahaya iri hati, yang pertama, orang iri hati mudah menyimpan dendam yang dapat mengakibatkan hidupnya tidak bahagia, stres, cemas, dan akhirnya mengganggu kesehatannya. Kedua, orang iri hati mudah menghalalkan segala cara dalam mengingini dan mengejar kepunyaan orang lain. Ketiga, orang iri hati mudah melupakan firman Tuhan sehingga melewati berkat Tuhan. Keempat, orang iri hati mudah kecewa sehingga merusak hubungan sosial dan tidak pernah puas. Penyebab utama timbulnya iri hati adalah karena tidak memiliki rasa percaya diri, karena tidak menyadari anugerah dan kasih Allah yang berbeda-beda bagi tiap-tiap orang, karena tidak memiliki jiwa besar untuk menghargai kelebihan orang lain, karena terpengaruh bujukan-bujukan iblis dalam hati. Kemudian bagaimana supaya kita dapat mengatasi iri hati dan memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan? Pertama, sadarilah bahwa iri hati adalah dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Kedua, sadarilah bahwa iri hati mudah dipakai setan untuk mendatangkan persoalan dan akan menghambat kesaksian kita.
Ketiga, sadarilah bahwa iri hati menyengsarakan kita dan mendatangkan banyak kesusahan. Keempat, sadarilah bahwa adalah hak Tuhan untuk memberikan berkat lebih dalam kehidupan orang lain. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, ada beberapa ayat Alkitab yang harus kita ingat dan pegang teguh supaya kita sungguh terbebas dari iri hati. Pertama, di Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemudian di Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian ada juga di Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.